Oke. Dua, aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Nah, di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privacy tertentu. Iya. Betul kan? Iya. Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Betul? Okay. Kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget, ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu, gua nggak tahu juga, ya penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga. Selain hak asasi Mas Hasto, makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kejar saya? Mas Andi juga sama. Oke teman-teman, Koni Bakri kini muncul lagi. Nggak tahu kapan datangnya ke Indonesia, tiba-tiba langsung muncul di podcastnya Akbar Faisal. Pemirsa, nggak tahu ya, kedatangan Koni Bakri kan katanya ada di Rusia. Terus kedatangan di Indonesia mungkin hanya untuk mengisi podcast di Akbar Faisal. Kemudian ternyata Koni Bakri ini hanya gertakan sambal ya, gak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal. Padahal di awal mengatakan bahwa ketika Pak Hasto ditahan, maka dokumen-dokumen rahasia yang sudah katanya dinotariskan di Rusia ini akan dibongkar. Nyatanya sampai sekarang belum dibongkar-bongkar, dan kita tonton bersama-sama bagaimana tanggapan dari Ibu Irma, politisi Nasdem ya. Mari kita lihat. Saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money, nggak pernah bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Benar. Masih merasa terhormat saya gitu. Saya menyampaikan atau meluruskan semua berita-berita karena saya paham. Betul. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali, kan sama abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Beliau bilang, gak perlu, Bu Irma aja itu. Gak penting untuk saya. Gitu. Saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat. Nah, nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi ya? terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu. Masyarakat bisa menilai, ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya, menurut dia gitu ya. Kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Iya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan tuh bangsa ini? Karena Pak Jokowi terlalu baik kali ya Kak Irma, terlalu mengalah ya kan, sehingga mereka ini merasa seolah-olah pelampiasan untuk mendiskreditkan, menghina, mencaci maki itu seolah-olah enteng karena nggak pernah dilaporkan Kak Irma, gitu loh. Ya karena memang saya bilang ya, mohon maaf ya, saya sampai pernah ngomong si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak sikat dong, gitu loh. Beliau bilang, untuk apa?
gunanya nggak ada. Ora popo, mbok dilok ke opo wae, silahkan. Oh, ngomongnya gitu, saya mau bilang apa coba? Saya bilang sikat dong. Dia bilang nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Mbok Tuhan mboten sari, cuma ngomong gitu. Tuhan tuh mboten sari, ngomongnya gitu doang. Saya orang yang berkali-kali ketemu dengan beliau gitu ya, ngomong, ngobrol ya, kemudian diskusi gitu. Kalau dia ngomong begitu tuh saya mau bilang apa? Saya sebagai jubir beliau itu ya, saya boleh ditanya dapat apa saya nggak dapat apa-apa bang, cek aja, cek silahkan. Pernah nggak saya minta apa-apa? Nggak pernah. Saya tuh miskin bang, bisa dibilang anggota DPR yang miskin lah. Mang, dia ingin membongkar ya kan borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa bang, yang penting buktinya mana, itu aja. Bagi saya siapapun ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silakan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah itu saya marah. Iya dong, kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mbok cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Jadi ternyata Kak Irma, dari semua banyak ekses yang muncul ya kan, dari OCCRP, dari kemudian statement darinya si Prof. Koni itu sendiri, dari aktivis 98, ini kan mualanya semua terlalu lamanya Harun Masiku ditangkap dan proses Hasto ini kemudian juga sampai di prosesnya ditahan kan begitu. Kalau ini sudah masuk dalam dipanggil kemudian ditahan, saya pikirnya akan redup, akan tenang ini. Jadi sebenarnya kuncinya di KPK nih kayaknya Kak Irma, supaya kita lebih kondusif nih di dalam kehidupan politik nasional kita. Ya harus ada ketegasan. Yang pertama itu, ya Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya. Pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu-fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Dan masih berbicara soal perjanjian, berbicara soal kepercayaan, ya bilang aja Bu, kalau Ibu tidak punya bukti dan tidak punya dokumen. Kalau memang punya dokumen rahasia dan itu ada sangkut pautnya dengan hukum, saya sebagai orang waras, saya akan laporkan. Kalau saya punya dokumen rahasia dan itu ada keterlibatan hukum, maka saya akan laporkan. Tapi ini tidak dokumen rahasia tentang rahasianya negara Indonesia termasuk Jokowi. Tapi sampai sekarang nggak dibongkar-bongkar, ya apa? Benar yang dikatakan oleh Ibu Irma bahwasanya apa hubungannya antara Indonesia dengan Rusia? Kalau dokumen Indonesia ya seharusnya ada di Indonesia dong, nggak harus dibawa ke Rusia, apalagi dinotariskan. Ya kalau itu mungkin surat tanahnya di Rusia ya mungkin bisa aja. Saya sependapat dengan Ibu Irma ini. Oke, berbicara persoalan Ibu Koni Bakri, saya nggak tahu
apa yang ada di benaknya Bu Koni ini ya. Dari awal keluar-keluar di media, di YouTube, di Instagram dan sebagainya, tentang bagaimana awal mula Pak Hasto ini diradar dan diperiksa di KPK. Disitulah ada Guntur Romli, ada Koni Bakri yang sangat gencar sekali membela Pak Hasto. Bahkan sering tampil nih di media-media, sering tampil. Nah, ketika Pak Hasto ditahan, cute seperti gertakan sambal yang ada nggak seperti di awal-awal. Sekarang malah seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya, Ibu Koni yang awalnya katanya mau membuka dokumen rahasia penting lah dan ini sampai sekarang juga nggak ada apa-apa. Kemudian ada Ibu Mega. Ibu Megawati kalau sampai Pak Hasto ini ditahan, maka akan datangi KPK. Sampai sekarang juga nggak datangi. Jadi saya rasa ini teman-teman yang di PDIP juga perlu diintrospeksi diri ya. Artinya jangan asbun lah, asal bunyi. Ya, saya rasa begitu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang ketiga diberikan kelancaran sampai nanti Idul Fitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.